Maudy adalah salah satu pemeran dalam film Indonesia yang baru yaitu Perahu Kertas yang disutradarai oleh Mas Hanung Bramantyo, dan untuk selengkapnya kita akan berbincang-bincang, namun sebelumnya ini dia cuplikan trailernya. Sebuah film yang diangkat dari novel bestseller Karyadi. Apa yang orang bilang realistis belum tentu sama apa yang kita pikirin. Ujung-ujungnya kita juga tahu kok mana yang diri kita sebenarnya, mana yang bukan diri kita. Dan kita juga tahu apa yang kita pengen jalani. Oke, cheers! Perahu kertas mengingatkanku. Latihan sirkus. Sekarang sudah ada cast dan juga sutradaranya yang hadir di 8-11 Show. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke, luar biasa, tadi lagunya enak banget tadi. Tapi bukan soundtracknya tadi ya? Bukan ya? Bukan. Bukan, tadi kan mau salah satu tokoh utama di Perahu Kertas ya Mas Hanung ya? Iya. Oke, mungkin sebelumnya saya mau tanya apa sih sebenarnya cerita Perahu Kertas ini? Kan diambil dari sebuah novel karya Di Lestari. Nah, Mas Hanung bisa ceritakan nggak sedikit saja sinopsisnya? Saya bosan, kamu aja cerita. Ya, jadi Perahu Kertas bercerita mengenai bagaimana kisah antara Kugy dan Kinan. Sampai kemudian ada konflik yang berkembang, bagaimana Kugy sebagai seorang gadis itu memiliki beberapa kisah percintaan dalam hidupnya gitu. Oke, ini jadi kisah romantis antara drama romantis. Drama romantis. Dan Pahit remaja. Reza sebagai Remy Gios Aditya. Dan Adi sebagai Kinan. Oh, Kinan. Oke, dan kemudian ada Kimberly sebagai Wanda, kemudian Elizia Ludesmi. sebagai Lude Laksmi. Lude Laksmi. Oke, dan juga Maudy sebagai Kugy. Oke, dan Mas Hanung kok saya baca di informasinya sempat mau menolak untuk menggarap film ini. Mengapa tuh? Ya, sebenarnya ini tawarannya udah lama ya. Sebelum saya waktu itu membuat Sang Pencerah. Jadi saya pada waktu itu memang lagi lagi obsesi saya lagi pengen bikin film biopik gitu kan. Makanya ketika tawaran ini kan film remaja gitu kan, film cinta. Saya sebenarnya tidak ada pencapaian karena saya udah pernah bikin film seperti ini kan di Brownies atau kan Setelah Jomblo. Saya pengen sesuatu yang lebih menantang. Makanya pada saat itu saya tolak tawaran dari Pak Parwes di Star Vision untuk menyutradarai ini. Makanya saya terlibat, kemudian bikin Sang Pencerah, kemudian Tanda Tanya, segala macam. Baru kemudian ternyata pihak Mizan, Pak Parwes udah menawari saya lagi. Gitu. Apa yang membuat Mas Hanung akhirnya oke, saya setuju untuk menggarap sebuah novel lagi untuk menjadi film? Mungkin karena saya mau istirahat dari tema-tema besar setelah itu kan. Karena pada saat Sang Pencerah saya kemudian membuat tema-tema keagamaan yang besar seperti ya Tanda Tanya gitu kan, Sang Pencerah itu sendiri. Terus ada Tendangan dari Langit yang buat saya itu juga memotret konflik politik bola sedikit meskipun ya. Tapi saya pengen istirahat aja. Pengen kembali ke masa remaja. Tapi kalau saya baca dia ada juga Perahu Kertas terpaksa dipecah menjadi dua bagian. Maksudnya dipecah dalam apa karena durasinya begitu banyak atau bagaimana? Karena memang kita mencoba untuk setia sama novelnya ya. Okay. Jadi karena pada saat kita syuting, saya merasa skenarionya itu meskipun yang menulis itu langsung Di Lestari sendiri kan, saya merasa kok ini sekedar penyederhanaan dari novel yang 400 halaman itu. Jadi saya tidak mau hanya sekedar nge-shoot apa yang tertulis di skenario. Saya pada saat syuting, saya bawa 2 draft skenario dan novel. Jadi pada saat saya baca skenarionya, saya ngerasa kok ini ada dialog-dialog atau adegan yang kurang yang ada di dalam novel tidak ada di sini. Maka kemudian saya tambahkan. Dan itu sering terjadi seperti itu. Makanya karena banyaknya itu maka menjadi panjang. Jadi rough cut-nya sendiri itu 6 jam. 6 jam 6 jam kalau dipotong jadi 115 menit. Berarti ada beberapa, nggak cuma trimming tapi itu sequence hilang semua
beberapa adegan-adegan besar hilang. Saya takutnya kalau itu dipaksakan dalam satu judul, maka novel itu pasti akan kehilangan esensinya. Masih berbincang lebih jauh lagi soal Perahu Kertas dan juga dengan cast-castnya, namun kita harus break dulu pemirsa, tetaplah di 8-11 Show. Dan masih membahas film Perahu Kertas yang akan hadir ke terdekat Anda tanggal 16 betul Mas Hanung ya? 16 Agustus. Oke, sekarang kita bicara soal peran-perannya atau tokoh-tokoh utamanya. Mungkin dari Maudi dulu, mungkin bisa jelaskan seperti apa sih Kugi di film itu? Kugi itu apa ya? Dia itu seorang penulis dongeng yang pintar, tapi karena mungkin either karena pintarnya atau karena keunikan dia tuh interpretasinya about the world tuh emang agak little bit aneh gitu. Dia percaya bahwa dia tuh agen Neptunus dan dia selalu menulis ke Neptunus itu, dia lipat kertasnya jadi perahu kertas terus dialirkan ke sungai gitu. So dia little bit ya unik itulah gitu. Dan di perahu kertas ini dia ceritanya lagi cerita tentang dia menemukan akhirnya apa ya kayak soulmate-nya lah di Kinan dan juga soulmate-nya di karyanya gitu. Dia lagi mencari jati dirinya juga gitu. Oke, dan Kinan sendiri nih, mungkin Adi bisa ceritakan kayak apa nih orangnya Kinan di tokoh di Perahu Kertas ini? Kinan itu dia introvert. Introvert? Introvert, terus dia pelukis, tapi ada halangan sama orang tuanya, jadi akhirnya ngikutin orang tuanya, mau orang tuanya apa. Dia orangnya halus, kalau ngomong pakai saya, pakai aku. Oke. Terus ya cenderung pendiam ya. Cenderung pendiam? Ya terus ngeliat Kugi yang orangnya aneh, jadi dia jadi kayak wow kayak gitu, terus jadi akhirnya suka sama dia. Oke, mungkin Reza bisa ceritakan juga perannya di sini. Ya, Remy adalah seorang yang sudah settle sebenarnya. Jadi Remy itu kalau saya melihat bahwa ini adalah dari point of view Kugi ya, dia tuh melihat Remy sebagai sosok yang sudah settle, mapan gitu, sebagai seorang laki-laki dia ibaratnya nyari sempurna gitu. Pekerjaan tetap sudah ada dan dewasa gitu. Nah, ya kurang lebih Remy seperti itu. Ini mungkin pencariannya antara Kinan dan Remy begitu di film itu atau bukan? Iya, nonton filmnya. Oke, Kim bagaimana? Saya berperan sebagai Wanda dan di sini Wanda itu suka sama Kinan dan dia pengen help Kinan supaya Kinan itu bisa reach his dream, yaitu menjadi pelukis yang bisa menjual lukisannya. Dan cara Wanda show her love ke Kinan itu agak mungkin bisa dibilang agak salah ya. That's her way gitu. Dia juga dari Australia si Wanda ini, jadi ya cara pemikirannya juga agak bule gitu. Agak bule. Iya gitu. Warnanya juga agak bule juga. Agak bule juga. Makanya dipilih. Oke, Alizia sekarang bisa ceritakan perannya seperti apa? Aku berperan sebagai Lude, seorang gadis Bali yang bijaksana untuk umurnya yang masih 18 tahun. Oke. Dan di sini aku ngefans banget sama Kinan yang bantuin Kinan buat ngelukis lagi deh di Bali gitu. Berarti Kinan jadi banyak juga suka sama Kinan di film ini berarti ya. Tapi untuk memilih karakter-karakter ini sendiri untuk sesuai dengan novel ini, Mas Hanung pencariannya cukup lama atau tidak? Ya, ini cukup rumit ya, karena memang novelnya sendiri novelnya itu kekuatan novel dari Perahu Kertas ini berbeda sama novel-novel yang pernah saya kerjakan seperti Ayat Cinta, terus Perempuan Berkarang Sorban, Jomblo segala macam. Ini sangat visual gitu. Jadi ketika kita baca novel, teks-teks itu tuh memberikan gambaran, itu tuh nggak metafor, nggak kiasan gitu kan, tapi gambaran yang sifatnya memang konkret, nyata gitu. Jadi karena nyata, maka figur-figur yang tertulis di sini tentang Kinan, terus Kugi, Lude, Remy segala macam itu membuat penonton itu bisa membayangkan dengan jernih. Bahkan mungkin sangat detail bagaimana dia menjelaskan karakternya, sehingga mungkin mungkin sekelompok pembaca ini akan membayangkan satu karakter yang sama untuk terhadap satu tokoh, Kugi, Kinan segala macam itu. Tidak memberikan ruang untuk multi tafsir gitu kan. Karena itu kita mencari sosok yang ada di dalam novel ini itu tuh susah sekali memang.
Karena itu pada saat proses ini banyak sekali yang misalnya seperti tadinya Maudi ini saya pengen dia jadi Lude gitu kan, karena memang sosoknya anggun gitu kan, karena Lude di situ memang lovable ya, di novel itu ya, itu sangat lovable. Saya aja lebih jatuh cinta sama Lude daripada sama Kugi sebenarnya. Di novel itu ya? Di novel itu gitu kan. Makanya kemudian saya minta Maudi untuk bermain sebagai Lude, untuk casting jadi Lude. Tapi kemudian tiba-tiba Dewi melihat ada sosok lain yang bisa dimainkan oleh Maudi selain Lude, yaitu Kugi. Demikian juga Remi, ya kan? Reza tidak hanya berperan sebagai Remi pada saat itu pada casting, dia juga berperan, saya coba jadi Kinan. Jadi banyak yang apa namanya, kita muter-muter gitu loh kan, switch casting karakter tuh banyak sekali. Itu karena memang novelnya memang sudah sangat visual gitu buat kita. Jadi susah gitu. Kita lanjutkan lagi perbincangan ini, dan juga kami akan bagi-bagi hadiah untuk Anda pemirsa, dan pertanyaannya ada di Twitter kami di @811show, dan hadiahnya ada kaos, kemudian ada CD dan juga novelnya Perahu Kertas. Untuk itu pemirsa jangan kemana, tetaplah